Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Seeders Channel. Lagu Joy to the World adalah salah satu lagu Natal yang sangat indah. Lagu ini diaransemen oleh John Lowell Mason yang terinspirasi oleh J.F. Handel. Namun, untuk mengerti kualitas lagu ini, kita perlu mengerti satu konsep estetika dalam musik yang kerap disebut sebagai word painting. Word painting secara harfiah berarti melukis dengan kata. Maksudnya, di dalam penulisan musik, notasi atau not-not musik dituliskan sesuai dengan kata-kata, semangat, atau tema lirik yang dinyanyikan. Sebagai contoh, kata-kata yang bersemangat dinyanyikan dengan tempo lebih cepat dan dengan not tinggi di dalam chord serta dalam kunci mayor. Sedangkan untuk kematian menggunakan tempo yang lambat dan dengan kunci minor atau diminished. Dalam musik klasik, terutama pada zaman barok, zaman J.F. Handel dan J.S. Bach, hal ini dianggap sebagai nilai keindahan yang ditumpahkan oleh penulisnya di dalam sebuah lagu. Mungkin banyak yang bertanya, memang efeknya apa? Atau word painting ada atau tidak juga tidak efek apa-apa kok? Hal ini justru merupakan hal yang paling wajar dilakukan dalam musik. Mari kita bayangkan lagu anak-anak yang sifatnya riang, namun dinyanyikan dalam nada minor dan dalam tempo yang lambat. Atau lagu penghiburan menggunakan tempo mars 2/2 dengan not yang riang. Sangat tidak masuk akal. Justru adanya not-not yang sesuai dengan lirik lagu tersebut, terbentuklah sebuah penekanan kebenaran yang tercantum dalam lirik dan dalam konteks hymn atau lagu pujian Kristen, yaitu sebagai tanggung jawab mandat budaya melalui musik terhadap mandat Injil, firman Tuhan dan kebenaran yang terkandung dalam lagu tersebut. Lagu Joy to the World adalah lagu yang menyatakan sukacita karena kedatangan Kristus yang menyelamatkan dunia. Lagu ini hanya dinyanyikan dalam area 1 oktav atau hanya memiliki 7 not saja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do tinggi. Dari sini penulis lagu sengaja membuat titik tertinggi di do tinggi dan titik terendah di do rendah untuk menjadi ilustrasi bahwa do tinggi adalah simbol dari Tuhan dan surga, sedangkan do rendah sebagai manusia dan dunia. Jadi, perhatikan gambar berikut. Kita melihat bahwa not yang berturut-turut turun menandakan Tuhan Yesus yang berinkarnasi ke dalam dunia untuk manusia. Pada hari Natal, di gereja-gereja Eropa, bel gereja berbunyi dengan melodi ini, menandakan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian di gambar selanjutnya kita melihat bahwa dunia menyambut kedatangan rajanya, karena lewat inkarnasinya, manusia dapat kembali bersekutu dengan Allah. Kita melihat bahwa di bagian kata king, kita kembali ke do tinggi. Dalam gambar tersebut terlihat ada kenaikan 1 oktav dari
Come, dari kata come ke kata king, menjadi simbol melalui turunnya Kristus, kita dapat naik dan menjadi layak untuk bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya, dalam lirik bahasa Inggrisnya, let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. Dalam lirik tersebut ada 3 makhluk meresponi kedatangan Tuhan. Yang pertama, let every heart prepare him room. Manusia mempersiapkan hatinya untuk kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua, heaven sing, yaitu surga. Dalam hal ini diwakili oleh malaikat-malaikat memuji Tuhan. Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Lalu yang ketiga, nature sing. Seluruh ciptaan Tuhan memuji Tuhan. Namun di bagian akhir lagu ini tertera respons yang sangat indah dalam manusia meresponi panggilan Tuhan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Di bagian akhir adalah respon manusia terhadap kedatangan Tuhan. Seperti dalam liriknya, let every heart prepare him room. Apakah respons kita ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita? Apakah kita menyediakan tempat baginya di hati kita dan bertahta dalam seluruh kehidupan kita? Jika ya, maka seperti tertera dalam musik ini, terjadi lompatan dari do rendah ke do tinggi, menandakan pertobatan dalam hidup manusia ketika seseorang diselamatkan. Manusia yang menerima Kristus secara instan mendapat penebusan yang melayakannya untuk dapat bertemu dengan Allah yang suci. Kemudian, apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Lagu ini berakhir turun kembali ke do rendah, melambangkan setelah dipertobatkan di dalam Kristus, manusia harus kembali menginjili di dunia, dilambangkan dengan do rendah, dan melakukan pekerjaan Tuhan serta melayaninya. Rahasia lagu ini begitu besar, menunjukkan rahasia hanya dapat dikaitkan dengan lirik dan kebenaran firman Tuhan. Lagu himne ini secara paradoks memperlihatkan keindahan cerita Tuhan Yesus yang turun ke dunia, tetapi tanpa sedikit pun memalingkan pandangan jemaat kepada Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia ini, membawa sukacita kepada kita manusia berdosa, karena kita dibebaskan dari belenggu dosa. Bahkan dosa tidak lagi berkuasa di dalam dunia ini. Kristuslah yang akan bertahta di dalam dunia, memerintah di dalam kebenaran, keadilan, dan keagungan kasih-Nya. Bagaimana semua ini bisa tercapai? Yaitu dengan ketaatan Kristus dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di balik sukacita Natal, ada dukacita sang anak domba yang harus disembelih dan dijadikan korban yang menggantikan keperdosaan kita. Tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan. Pendeta Stephen Tong mengatakan, Christianity started from a very humble beginning. Maka kemeriahan Natal tanpa adanya kesadaran akan penderitaan dan pengorbanan Kristus, mulai dari titik awal hingga titik akhir kehidupannya di dunia ini, hanya menjadi kemeriahan yang omong kosong. Mari kita merenungkan kisah tentang kasih Tuhan kepada kita yang begitu besar, dan sadar akan palungan yang akan berakhir di atas kayu salib di Golgota. Sejak sebelum lahir pun, Ia telah ditolak. Kita melihat dunia menolak memberitakan tempat baginya, tetapi kedatangannya menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, membawa seluruh ciptaan dipulihkan dan kembali kepada Bapa.
Karena itu, biarlah sukacita yang meluap di dalam hati kita karena anugerah keselamatan yang Kristus berikan bagi kita mendorong kita untuk dengan sepenuh hati kita taat membangun hidup yang memuliakan dan melayani Dia. Jikalau engkau sudah menerima Kristus dalam hatimu, relakah engkau meneladani kehidupan Kristus? Dia yang dengan rela merendahkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia, maka relakah engkau juga mendedikasikan seluruh hidupmu bagi pekerjaannya, tanpa peduli seberapa besar kesulitan yang harus dilalui. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is